Konnichiwa minasan. Hai bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini sesuai dengan pembukaannya ya, kita akan bahas buku-buku dari negara Jepang. Jadi aku tuh pengen bahas satu-satu buku-buku yang aku baca dari negara-negara tertentu gitu, karena setiap negara itu punya ciri khasnya sendiri. Tapi aku akan mulai dengan Jepang, negara yang paling aku suka dari semua negara lainnya gitu. Kenapa sih? Karena nanti lihat aja di videonya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Okay, thank you for subscribing and let's go. Oke, jadi apa sih yang aku suka dari buku-buku Jepang? Yang pertama, buku-buku Jepang itu selalu punya perumpamaan-perumpamaan yang terselip di dalam bukunya. Jadi kayak maknanya tuh kadang bisa lebih dalam kalau kita bacanya pelan-pelan gitu. Jadi kayak, kalau kalian pernah nonton review aku buat Weathering with You, di situ aku juga bahas makna-makna yang aku dapatkan dari Weathering with You. Nah, ini dia bukunya. Jadi kalau kalian mau lihat makna-makna yang aku dapat dari Weathering with You itu deep banget, aku bakal kasih link videonya di bawah sana, so check that out. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke fiksi Jepang nih, aku mau kasih tahu dulu buku yang aku tuh bacanya cuma satu-satu gitu, yaitu non-fiksi. Nah, dari non-fiksi Jepang, ini buku yang aku punya cuma ada dua. Yang satu majalah, yang satu adalah buku gitu. Yang buku ini ada The Life Changing Magic of Tidying Up karya Marie Kondo yang sempat populer di tahun 2017-an kalau nggak salah. Tapi memang isinya sebagus hype-nya sih. Aku suka banget cara dia menghargai barang. Jadi ini tuh bukan buku beres-beres yang bilang, oh kamu tuh nggak boleh punya banyak barang, kamu harus buang ini, buang itu. Tapi dia ini tuh lebih mengajari barang mana yang kamu benar-benar suka dan barang mana yang benar-benar kamu hargai, keep it gitu. Tapi kalau kamu mau merelakan suatu barang pun, ya hargailah jasa barang itu selama dia jadi milik kamu gitu. Aku suka teorinya Marie Kondo di dalam buku ini, dan ini tuh beneran ampuh buat aku beres-beres. Jadi waktu baca buku ini tuh aku baca 2 bab, beres-beresnya 3 jam. Jadi makanya kenapa bukunya lama banget beresnya, karena ini ampuh banget buat beres-beres. Jadi kalau kalian yang nggak suka beres-beres, cobain deh baca buku ini. Aku akan kasih reviewnya di bawah sana. Sebenarnya aku udah lama banget buat review ini, jadi kayak masih video zaman dulu banget gitu. Oke, I will put the link in the description box, so check it out. Oke, yang satu lagi, ini adalah majalah Jepang pertama dan satu-satunya yang aku punya, yaitu majalah Monkey. Kalian bisa beli ini di Pousanta. Pousanta adalah toko buku indie yang sekarang online ya. Jadi ini majalah ini tuh aesthetic banget. Kalau kamu anak yang suka seni, pasti bakal suka banget sama buku majalah ini. Terus kalau kamu suka sastra, cerita-cerita di dalamnya juga sastra banget. Jadi beware buat kamu yang gak terlalu suka sastra, mungkin akan agak kesiksa ya, karena ceritanya sangat nyastra. Nah, tapi in the good side, buku ini punya banyak ilustrasi-ilustrasi yang bagus banget. Dan ada salah satu ilustrator favorit aku yang juga menyumbangkan bakatnya di sini, yaitu Jon Klassen. Jon Klassen, aku lupa sih Jon Klassen itu dari mana, tapi aku suka banget sama karya-karyanya Jon Klassen. Dan ini contoh salah satu karya yang ada di dalam sini, this one. Dan ini kalau kalian lihat lebih detail lagi, dia tuh beneran teksturnya bagus banget gitu, dan warna-warnanya tuh beneran hidup banget gitu. Jadi aku suka banget, apalagi kualitas kertasnya itu so good. Jadi kalau kalian suka sastra, ya this is so good to buy, dan kalian bisa beli ini di Pousanta. Oke, aku akan lanjut ke genre yang kita semua suka, yaitu fiksi. Dari fiksi Jepang ini, kalau kalian ambil fiksi Jepang dari semua rak buku aku, 1/5 itu bakal hilang karena aku suka banget buku-buku Jepang, and I think aku hampir selalu beli semua fiksi Jepang kalau baru terbit gitu. Jadi this is a lot of books, dan thank you banget ke penerbit Haru. Hampir setengah buku aku didominasi sama Jepangnya penerbit Haru. So ini ada setumpuk, dan ini belum semua. Aku cuma pilihin yang aku suka banget, atau yang epic gitu, atau yang unik. Nah, kita mulai dari buku yang pertama kali bikin aku jatuh cinta sama fiksi Jepang.
yaitu Absolute Justice karya Akiyoshi Rikako Sensei. Ngacung dong yang suka banget sama Akiyoshi Rikako Sensei. Aku yakin pasti banyak banget kalian yang suka sama Akiyoshi Rikako Sensei. Karena beliau juga baru nerbitin kan yang terbarunya, yaitu Burning Heat. Tapi ini adalah buku pertama beliau yang aku baca, yaitu Absolute Justice. Absolute Justice ini punya tokoh yang nyebelin banget antagonisnya, dan plot twist yang gak ketebak banget. Jadi kalau kalian baru mau baca karya-karyanya Akiyoshi Sensei, harus banget baca Absolute Justice ini, karena beneran gak ketebak banget, dan ceritanya nggak terlalu berat gitu. Dan topik yang dibawakan pun unik banget. Dia ini membawakan topik tentang apakah kebenaran itu selalu benar. Jadi mungkin kalian bisa nonton sendiri full reviewnya. Aku akan kasih full reviewnya di bawah sana. Dan ada rekomendasi buku Akiyoshi Sensei dari aku di bawah sana, so check it out. Yang kedua, mungkin aku lupa sih aku baca yang mana dulu, tapi aku akan urutkan the best of the best ya. Ini akan selalu jadi buku Jepang yang favorit dari aku, yaitu I Saw the Same Dream Again karya Minato Kanae Sensei. Jadi aku tuh kesel karena ini adalah hampir satu-satunya karya Minato Kanae Sensei yang gak jadi film. Padahal kalau kalian tahu, Minato Kanae ini adalah orang dibalik I Want to Eat Your Pancreas. Dan I Want to Eat Your Pancreas ini booming banget sampai jadi anime dan sampai jadi film. Tapi setelah aku baca ini, memang bagus, banyak makna kehidupannya seperti novel-novel Minato Kanae Sensei biasanya. Tapi tetap aku lebih suka ini gitu, dan ini tuh udah jadiin manga, tapi nggak dijadiin anime, nggak dijadiin movie. Isinya tuh sebagus itu gitu, hello. Kayak kenapa buku yang sebagus ini tuh nggak ada yang notice gitu loh. Padahal ini makna kehidupannya itu wow banget. Dan dia di sini tuh ada suatu plot twist yang kalau kalian udah nyampe ke halaman belakang baru oh gitu, dan itu pas that moment when you know the twist ternyata begini, itu tuh wow banget gitu. Kayak kok bisa ya kepikir dia kayak gitu. Tapi di balik twistnya itu ada makna yang mendalam banget, aku suka banget pokoknya. Kamu bisa cek review dari I Saw the Same Dream Again di bawah sana, so check that out. Nah, next adalah novel terepik sepanjang masa, novel thriller paling epic sepanjang masa dari Jepang, yaitu Confessions. Bukunya lagi nggak di sini. Aku akan kasih covernya di sini, Confessions. Aku suka banget Confessions, dan kalau kamu udah baca, you know why. Karena ini novel terwow yang waktu dia terbit tuh aku nggak berekspektasi gimana banget. Karena aku waktu itu udah sering baca karya Akiyoshi Rikako Sensei. Tapi ternyata bahkan sesudah sering baca buku-bukunya Akiyoshi Sensei yang dia juga udah wow banget, ternyata dia ini lebih wow lagi gitu. Ini novel yang dibilang gila banget sama semua orang, karena memang pas baca, kalau kamu bisa nebak plot twistnya, kamu hebat banget. Aku nggak terlalu suka makna yang dia bawa ya, walaupun aku akui sebagai novel thriller it is very good. Kalau kamu tertipu sama Confessions juga boleh komen-komen di bawah. Menurut kamu lebih milih Akiyoshi Rikako Sensei atau Minato Kanae sih? Aku nggak bisa milih antara keduanya. Tapi kalau seandainya nih cuman boleh baca salah satu aja, I will choose Akiyoshi Rikako Sensei karena novel-novelnya lebih ringan, lebih mudah dicerna, lebih nggak bikin enek, walaupun Minato Kanae selalu epic novelnya. Nah, Minato Kanae juga udah ada satu novelnya lagi yang diterjemahin, yaitu Penance. Nih, ini dia Penance. Aku seneng banget. Waktu dapat Penance ini ada tanda tangannya, walaupun digital. Ini tanda tangan penulis Jepang pertama yang aku dapat, and I'm so happy to receive this. Tapi kalau disuruh pilih antara Penance atau Confessions, aku akan pilih Confessions tetap. Karena pertemuan aku sama satu penulis ini tuh beneran wow banget. Dan itu momennya Confessions. Jadi Confessions akan selalu jadi novel yang berkesan banget buat aku. Next, masih di genre thriller, ini ada pendatang baru di Indonesia, yaitu Chinen Mikito dengan novelnya Real Face atau Real Face. Jadi kalau di bahasa Jepang itu nggak ada L gitu, nggak ada L, adanya itu R. Jadi ada Ru, aku nggak bisa ngomong R bener ya. Jadi makanya namanya Real, bukan Real Face. Real Face ini kalau bisa dibilang ini adalah gabungan kalau misalnya Minato Kanae dan Akiyoshi Sensei nulis bareng, ini adalah anaknya gitu. Jadi beneran waktu baca ini tuh tokohnya itu abu-abu persis sama yang biasa ditulis Akiyoshi Sensei, tapi plot twistnya itu lumayan wow Minato Kanae Sensei. Dan aku suka banget sama cover Indonesianya.
Sebenarnya ini tuh adalah kayak reproduksi dari cover Jepangnya ya. Cover Jepangnya juga ada topengnya gini. Jadi ada cewek lagi dipakein topeng sama seseorang. Tapi di sini ini adalah penggambaran ulangnya ya, bisa dibilang seperti itu. Dan aku suka warna-warna novelnya kayak pink, ungu, biru. Jadi sangat magical. Dan kalau di Jepang itu di belakang sini ini ada cowok yang lagi makein si topeng itu gitu. Kalau di versi Indo dari atas tangannya. Dan kalau di Jepang gitu, kadang-kadang tuh kita nggak nyadar kalau di belakang si cewek itu ada orang gitu. Jadi itu faktor seramnya dari real face. Dan di buku ini juga ada faktor yang bikin aku merinding ala-ala novelnya Minato Kanai. But overall, kalau kalian pingin baca novel yang se-wow Minato Kanai Sensei plot twistnya, tapi tetap ada agak mild kayak Akio Shirikako Sensei, this is the right novel for you. Novel ini baru terbit dan aku akan kasih link full reviewnya di bawah sana, so check that out. Lalu, ini adalah novel yang paling berkesan sepanjang masa buat aku. Berkesan secara personal ya maksudnya. Dan aku tuh tadinya pingin bikin video, salah satu video lagi tentang novel ini, karena ini adalah bulannya, tapi aku masih belum yakin gitu. Novelnya adalah The Traveling Cat Chronicles karya Arikawa Hiro. Jadi The Traveling Cat Chronicles ini bercerita tentang Nana, seekor kucing yang harus diadopsi sama orang lain karena satu dan lain hal. Dan ini adalah perjalanan Nana dan Satoru mencari adopter baru. Dan uniknya, novel ini tuh diceritakan dari sudut pandang kucingnya, yaitu Nana. Nah, kenapa novel ini begitu personal buat aku ya? Karena sekitar beberapa minggu atau 1 bulan sehabis baca novel ini, waktu itu aku jadi reviewernya. Dan teman aku tuh nawarin, temennya tuh baru punya anak-anak kucing gitu, kamu mau nggak adopsi? Akhirnya I say yes, dan aku kasih nama sama-sama tokoh kucing yang ada di dalam sini, yaitu Nana. Jadi aku panggilnya Nana-chan gitu. Dan Nana-chan is a really sweet cat. Karena waktu itu aku ngekos, Nana-chan itu udah berasa temen, udah berasa support system aku. Dan walau aku peliharanya cuma 2 minggu, tapi aku dan temen-temen aku yang tahu juga merasa tuh kayak udah 1 bulan gitu. Kayak waktu tuh udah berjalan lama banget, padahal baru 2 minggu. Dan waktu I have to let go Nana ke orang lain juga, jadi nasib Nana-chan yang aku pelihara tuh persis sama Nana-chan di novel ini, cuma nasib pemiliknya aja yang beda gitu. Tapi it is such a heartbreaking experience to lose Nana gitu. Beneran itu suatu pengalaman yang heartbreaking banget. I don't know why, aku nggak nyangka bakal se-heartbreaking gitu ya. Karena aku hidup sama binatang kayak udah dari lahir, tapi baru kali ini punya my own pet gitu, yang punya aku sendiri doang gitu loh. Dan kalau kita pelihara hewan-hewan yang deket sama kita, kayak dogi, kucing, yang personal, yang beneran dia tuh deket-deket sama kita, personality-nya kuat, itu tuh lebih susah buat dilepaskan. Karena it's like we know them, like a person gitu. Karena kayak orang beneran, kayak seekor sahabat. Apalagi waktu itu aku tinggal sendiri, temen aku waktu pulang cuma Nana. Jadi kayak ada sesuatu yang aku tunggu-tunggu waktu pulang ke kosan gitu. Kayak bisa bilang tadaima, I'm home gitu. Dan waktu dia udah nggak ada, aku buka pintu kamar, it's so sad, kayak kosong banget. It's like once she was there, I can say like tadaima, I'm home, ada yang nungguin. Tapi when she was gone, it was like I got home and no one was there. Mungkin aku akan ceritain ini kapan-kapan, but I'm not sure. Kalau kamu mau denger cerita fullnya, komen di bawah. Aku sebenarnya udah pernah nanya apakah kamu pingin aku buat video buat Nana, tapi aku masih belum yakin gitu. Dan kalungnya dia tuh masih aku simpen di sini. Aku gantungin di tempat kamera. Ini kalungnya Nana-chan waktu pertama kali dia dibawa ke kosan aku. Ini kalung dia waktu dia masih 3 bulan gitu. Next one. Ini adalah novel-novel yang udah jadi anim, yaitu ini ada beberapa sih, termasuk yang tadi udah aku bilang di awal, I Want to Eat Your Pancreas, lalu ada Weathering with You, dan ini nih dua anime fenomenal, Your Name, Weathering with You, Kimi no Na wa dan Tenki no Ko. Dua novel ini aku suka karena novel-novel Makoto Shinkai itu layoutnya mirip gitu. Dan kalau nggak salah katanya dua novel ini tuh dijual secara terbatas aja, jadi ada masa berlakunya. Makanya kalau kamu yang pingin koleksi novel ini atau baca, harus cepet-cepet beli sebelum ini udah nggak ada lagi di peredaran. Dan satu lagi adalah Hyouka. Kalau kamu udah nonton Hyouka, ini adalah anime yang cukup terkenal ya, Hyouka. Aku udah nonton
tapi aku baru baca buku satunya doang. Jadi kalau kamu minta aku review Hyouka, sebenarnya aku udah pernah review beserta animenya, tapi aku nggak bisa review full series karena aku baru baca yang ini doang. Oke, that's it. I think sebenarnya masih ada beberapa novel Jepang lain di belakang sana di rak buku aku, tapi ini semua adalah novel-novel yang unik berdasarkan kategorinya, dan novel yang paling berkesan, paling bagus, paling epic buat aku. Kalau kamu, novel Jepang apa nih yang paling epic buat kamu? Kamu boleh tulis di bawah sana ya. Oke, I think that's it for today's video. Dan negara apa yang harus kita bahas selanjutnya? Gitu, aku masih mikir-mikir juga. Should we go to America or Korea? Aku gak banyak baca buku-buku Korea, tapi I will try. Komen di bawah ya, negara mana yang harus aku bahas selanjutnya. Oke, thank you for watching this video. Arigatou gozaimasu and bye-bye. Ja, mata ne.